Halo, di sini gue bakal jelasin mengenai metode slope deflection di sini di bagian balok. Oke, mungkin di sini ada soalnya kayak gini, ada dua bentang AB dan BC ya. Dengan panjang masing-masing diketahui ini AB 4, BC juga 4, ada beban 10 kN di tengah-tengah. Di tengah-tengah AB terus ada 12 kN terbagi rata di BC sepanjang 4 meter. Dan di sini ada penurunan di titik B sebesar 0,01 meter ini, E-nya 200 GPa dan I-nya 50 kali 10⁻6 mm pangkat 4. Terus di AB ini kekakuannya 2E dan di BC dia EI. Oke, yang pertama-tama di sini gue bakal isolate tiap membernya. Di sini gue pakai metode jepit-jepit. Ya. Gue pisahin antara AB dan BC. Di sini di AB gue tinjau jepit-jepit, ada 10 Newton di tengah. Di sini ada momen MAB, asumsi gue counterclockwise, dan MBA counterclockwise semua ya. Ini yang ungu nih. Nah ini. Nah terus di sini ada frame load atau fixed end moment akibat beban terpusat ini sebesar PL/8. Ini kan udah terima jadi aja, bakal arahnya kayak gini kan. Nah gini, besarnya sama, PL/8 tinggal masukin 10, panjangnya L-nya tuh 4 dan 8, ya udah dari rumusnya 8. Dapat 5 di titik A sebesar 5 dia counterclockwise, dan titik B dia besar sama 5 dia tapi clockwise, arahnya kan gini kan. Oke. Terus di sini ada penurunan tadi, penurunan akibat ini delta. Penurunan kayak gini, dia ada turun segini, gue tarik ini yang merah, yang garis merah ini delta. Ini nanti dia bakal ada momen sebesar 6 EI delta per L kuadrat. Nah ini udah tinggal dimasukin aja di akhir gitu. Oke, terus AB beres. Sekarang gue bakal tinjau bentang BC. Di BC dia ada beban terbagi rata sebesar 12 kN per meter sepanjang 4 meter. Tadi L-nya 4. Di sini gue asumsi A lagi. Ini MBA. Ini MBC. Nah, gue asumsi MBA dia counterclockwise, MBC dia juga counterclockwise. Dan di sini di titik C tadi dia ada momen eksternal sebesar 20 kN. Sama kita tadi gue asumsiin tadi udah, yang ungu ini udah kan. Terus ada momen akibat frame load ini atau fixed end moment akibat beban terbagi rata ini sebesar WL kuadrat per 12 karena dia jepit-jepit. Dia arahnya sama kayak tadi PL/8, yang PL/8 dia arahnya bakal gini kan akibat frame load. Dia arah momennya bakal gini. Misalnya tinggal dimasukin aja, misal 12 kali 4 kuadrat kan 4 kuadrat per 12, ya udah tinggal 12 yang coret, dari situ dapatnya 4 kuadrat kan 16 kan. 16 bisa sama, ini juga 16. Oke, di sini juga ada penurunan yang tadi. Yang ini kita tarik yang garis merah ini, kurang lebih dia bakal gini sebesar deltanya ke sini, dan ada momen arahnya gini sebesar sama tadi, sama kayak 6 EI delta per L kuadrat. Nah, cara di slope deflection ini, cara nentuin arah momen akibat penurunan itu, kalian misal tarik nih garis dari awalnya ini kan, terus penurunannya misal di sini, tariklah ini kayak delta gitu kan, sebesar delta. Jadi kayak di titik yang setelah penurunan tuh balik ke titik awalnya kan. Kalau misal di sini dia bakal balik ke sini kan, titik awal di sini menuju ke titik awalnya di sini. Dia bakal di bentang BC dia momen akibat penurunannya tuh dia bakal clockwise. Sedangkan di bentang AB karena dia titik akhirnya di sini dan titik awalnya di sini, dia bakal baliknya gini dong ke titik mula-mulanya. Makanya dia arah momennya tuh bakal counterclockwise, kurang lebih gitu. Terus karena di sini dia ada momen eksternal sebesar 20, kita langsung bisa dapat MCB. Caranya tinggal kestimbang momen aja. Ini titik C ada MCB tadi arahnya counterclockwise, dan 20-nya kan dia clockwise tadi kan. Ini terus kalian bikin momen titik. Yang 20 ini udah momen titik nih, titik C dia masih tetap clockwise, sedangkan yang MCB ini momen batang, kalian pindahin ke momen titik, jadi kebalikannya akan jadi clockwise kan. Udah tinggal persamaan sigma momen titik C sama dengan 0 aja. Dia ada
minus MCB karena dia clockwise, dan minus 20 karena dia juga clockwise sama dengan 0. Dapatlah MCB nya sebesar minus 20 kN atau yang mana artinya MCB bakal clockwise gitu. Oke. Oke, sekarang kita bakal susun persamaan slope deflection atau sama momennya gitu. Di sini gue bakal tinjau dulu di MAB. Di MAB seperti biasa kan rumusnya tuh 4 EI theta per L ditambah 2 EI theta per L gini kan. 4 ini yang dia dekat sama titiknya, 2 dia yang jauh gitu. Nah, di sini 4 EI theta per L, L-nya kan 4 ini theta A karena dia yang dekat titik A makanya dia pakainya 4, dan yang jauh theta B dia pakainya 2. Oke. Terus ini plus 5, kenapa? Plus 5 gara-gara ini fam load ini. Dia arahnya kan counterclockwise makanya dia plus 5. Terus ini plus lagi, ini yang tadi ini yang akibat penurunan yang 6 EI delta per L kuadrat. Kita masukin aja 6, EI-nya itu 2 EI, deltanya kan 0,01 meter kan nih kan. Nah, per L kuadrat kan 4 kuadrat gitu. Oke, karena ini kan di real beamnya dia di titik A ini kan dia jepit, otomatis dia tetanya 0 kan, theta A sama dengan 0. Makanya kita bisa langsung aja di sini theta-nya 0 gitu. Terus kita lanjut ke MBA. MBA kurang lebih sama kayak yang di MAB, cuma dibalik aja, kayak yang theta A dia bakal 2, yang theta B dia bakal 4 karena dia yang deket sama itu kan. Terus udah tinggal masukin aja, theta A juga sama, sudah sama dengan 0. Theta B udah masukin 4 EI, EI-nya 2 EI tadi per 4 theta B. Terus ini minus 5, kenapa? Karena fam load-nya ini dia arahnya ke sini kan. Momen akibat fam load dia arahnya clockwise di titik B, makanya dia negatif. Dan di titik B juga masih sama, ada momen akibat penurunan sebesar 6 EI delta per L kuadrat. Dia positif karena dia ya ini arahnya arahnya counterclockwise kan. Jadi di satu bentang ini, misal bentang AB, momen akibat penurunan tuh arahnya pasti sama. Misal di MAB dia positif, makanya di MBA dia pasti juga positif. Nggak mungkin ini positif dia negatif, itu nggak mungkin. Di satu bentang yang sama ya, di AB gitu. Tapi kalau di BC itu mungkin bisa beda dengan AB gitu. Terus lanjut ke MBC. MBC kurang lebih sama kayak sebelumnya, tinggal susun aja karena dia kekakuannya cuma EI, bukan 2 EI, tinggal tulis saja 4 EI per 4 theta B ditambah 2 EI theta C plus 16 ini dari tadi fam load ini yang di arahnya counterclockwise, 16 masukin. Terus dia minus akibat penurunan yang tadi 6 EI delta per L kuadrat. Dia karena di sini titik B dia kembali ke awalnya tuh, titik akibat penurunan kembali ke titik awal tuh dia clockwise, makanya dia negatif tuh ya. Terus di MCB sama kayak MBC, tinggal diubah aja kayak 2 sama 4 nya dibalik aja gitu. Sama ini jangan lupa karena dia di titik C itu fam load-nya tuh arahnya momen akibat fam load itu gini clockwise, makanya dia negatif, dan momen akibat ininya dia juga negatif. Ini ya ini akibat karena dia clockwise juga kan gitu. Terus tinggal masukin aja sama kayak atasnya theta B theta C segala macamnya. Terus karena tadi kita udah dapat MCB sama dengan min 20, kita langsung bisa masukin sama min 20 sama dengan ini bla 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 gitu. Tulis aja gitu. Oke, mungkin dapat. Lanjut ke persamaan kesetimbangan. Karena di sini kan yang tidak diketahui itu kita mau cari theta B dan theta C. Unknown-nya kan 2 nih, 2 unknown kan. Makanya kita nanti perlu 2 persamaan buat nyelesain 2 yang tidak diketahui tadi itu. Oke, pakai persamaan kesetimbangan di sigma momen titik B sama dengan 0. Bakal ada MBA dia arahnya clockwise, ada MBC arahnya dia clockwise. Asumsi awalnya kan di titik B ini kan dia ada MBA clock counter, ini MBC. Ini MBC sorry. MBC ini MCB. Ini bakal ada MBA karena MBA di sini di awalnya counter, di sini dia juga counter, makanya ketika dipindah ke titik B dia bakal jadi clockwise semua. Kebalikannya ini MBC, ini MBA, ini udah aman lah ya buat persamaan kesetimbangan gini.
tinggal tulis ulang aja, minus MBA sama dengan 0, ini sama dengan MBA plus MBC sama dengan 0. Tinggal masukin aja tuh ya tadi MBA kalian masukin kayak di kopas aja, yang ini kalian tulis ulang ke sini. Terus ditambah MBC ini kalian tulis ulang aja ke sini sama dengan 0. Terus kalian tinggal sederhanain bla 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 bla. Masukin EI-nya juga. EI-nya kan tadi udah diketahui kan, EI-nya 200 GPa, I-nya sekian, deltanya sekian. Kalian tinggal masukin aja. Ini E-nya 200, ini I-nya tuh 50 kali 10 pangkat 6 kan. Di sini gue ubah GPa menjadi KPa, makanya dia kali 10 pangkat 6. Sedangkan tadi milimeter pangkat 4 gue ubah jadi meter pangkat 4, makanya dia kali 10 pangkat min 12 gitu. Sama dengan 0. Terus tinggal ya kalian sederhana aja masukin kalkulator ini bla 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 bla, dia bakal dapat persamaan akhirnya gini. Buat persamaan pertama sebesar 3i theta B plus 0,5i theta C sama dengan min 48,5. Ini buat persamaan pertama. Terus buat persamaan kedua gimana? Di sini gue langsung pakai nih persamaan MCB sama dengan min 20 yang ini tadi. Nah, ini MCB sama dengan min 20, kalian bisa langsung masukin aja. MCB-nya tadi persamaannya ini tinggal kalian masukin, tinggal sederhana aja bla bla bla, masukin EI-nya, deltanya udah masuk, kan kalian bisa sederhana ini angka-angka ini kan. Bla 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 bla, bakal dapat kayak gini 0,5 EI theta B plus EI theta C sama dengan 33,5 sama dengan 33,5. Ini buat persamaan kedua. Kita udah dapat nih persamaan pertama sama kedua. Kalian bisa langsung hitung aja pakai kalkulator. Dia bakal dapat EI theta B-nya tuh min 23,73 dan EI theta C-nya tuh sebesar 45,36, yang mana theta B-nya tuh dia bakal min 23,73 per EI dan theta C-nya tuh 45,36 per EI. Tuh, ini tinggal masukin kalkulator doang lah ya, aman lah ya. Terus udah dapat theta B sama theta C, kalian bisa langsung masukin nilai theta B theta C ini ke persamaan awal yang ini. Nah, yang ini bisa kalian masukin, nih theta B-nya kan ada nih, masukin, theta C masukin, theta B masukin, theta C masukin, gitu aja. Terus kalian nanti bakal dapat nilai momen-momen di MAB, MBA, MBC, dan MCB. MCB kan udah diketahui tadi kan. Oke, buat MBA kalian tinggal masukin aja. Tadi ada persamaannya gini. Buat MAB tinggal masukin aja nih. Theta B-nya kan tadi minus 23,73. Ya udah nih 2 kali 2i per 4 kali theta B-nya sekian ditambah 5 plus 75, ya udah tinggal masukin ke kalkulator aja. Dia bakal dapat 56,27. Tuh, ini i-nya kan saling cancel kan gitu. Terus MBA juga sama, tinggal masukin theta B-nya, masukin bla 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 bla, dia bakal dapat sekian 22,54. Arahnya counter clockwise semua ya dua ini. Terus buat MBC karena dia ada theta B theta C, kalian masukin dua-duanya. Theta B kalian tinggal masukin angkanya sekian, theta C kalian masukin aja sekian, tinggal masukin kalkulator aja lah ya. Dia bakal dapat minus 22,55 kN/m, arahnya dia clockwise. Tuh. Nah, dari dapat dua momen ini kalian bisa cek nih. Tadi kan persamaan kalian ini kan si momen titik B sama dengan 0. Dia ada MBA dan MBC, yang mana mereka akan saling cancel gitu sebenarnya. Dengan nilai yang sama tapi arahnya berbeda gitu. Di sini kan gue dapat MBA tuh 22,54 sedangkan MBC 22,55. Tapi yang MBA dia arahnya counter, yang MBC dia clockwise, makanya dia kayak bakal saling cancel gitu kan. Dan sama dengannya dia kalau di sini gue dapatnya 0,01, yang mana itu udah mendekati atau bisa diasumsikan 0 gitu. Jadi hitungannya sebenarnya udah bener buat perhitungannya gitu. Oke, terus udah dapat momennya semuanya. Lanjut ke free body diagram. Nah, kalian tinggal masukin nih yang tadi MAB kalian masukin 56,27 di arahnya counter, MBA kalian dapat 22,54 arahnya counter, masukin juga. Terus di sini clockwise 22,55 clockwise dan 20 clockwise di MCB gitu. Ini kan yang tadi gue bilang ini bakal kayak saling cancel, ini arah ke sini, dia ke sini kayak saling cancel salah satu baik ya saling cancel gitulah, paham lah ya gitu. Jadi harusnya dia 0 gitu di titik B ini. Terus tinggal free body diagram kalian tinggal tinjau perbentang aja. Di sini gue tinjau di AB dulu, di titik
di AB kan dia ada momen ini sama 10 ini ke bawah kan. Sama kayak sebelum-sebelumnya, kalian tinggal pakai tinjauan aja gitu. Kayak ini ada 10 di tengah-tengah, dia bakal kebagi ke titik A sama titik B sebesar 5 sama 5 kan, bagi rata gitu kan nanti di tengah. Terus akibat momen 56,27 dia seakan-akan dia bakal di titik A dia bakal kayak nekan ke bawah nih, titik A ke bawah. Makanya titik A ini dia harus ngasih kayak perlawanan ke atas buat seimbangin sebesar 56,27 juga per panjangnya kan 4 nih AB kan. Nah dibuat titik B, tapi gara-gara 56,27 ini seakan-akan dia bakal narik ke atas gini. Jadi titik B ini dia harusnya imbangin gaya sebesar 56,27 per 4 arahnya ke bawah buat imbangin ini yang seakan-akan dia dorong titik B ke atas gitulah momen 56,27 ini. Oke, 56,27 beres, lanjut ke 22,54. Nah 22,5 arahnya gini kan, dia buat titik B dia seakan-akan juga bakal narik ke atas gini. Makanya dia harus seimbangin ke bawah sebesar 22,54 per 4. 4-nya kan tadi panjang benangnya. Terus ini momen ini dia bakal di titik A dia seakan-akan bakal nekan ke bawah gini kan. Jadi titik A ini dia harus seimbangin sebesar 22,54 per 4 juga gitu. Oke, buat A beres, kalian tinggal kayak bisa simpulin aja gitu. VA kayak 5 ditambah ini karena dia ke atas semua kan. Terus kayak VBA dia 5 minus karena dia ke bawah. Terus kalian tinggal hitung aja bla bla bla, dia bakal dapat sekian angkanya. Terus buat karena dia jepit kan dia bakal ada MA kan. MA sama dengan MAB sama dengan 56,27. Arahnya sama. Counterclockwise. Terus kalian tinjau ke titik BC, di sini ada beban terbagi rata dan momen ini sama momen ini kan. Akibat beban terbagi rata ini dia ada titik B dia bakal nahan sebesar masing-masing kan dibagi rata tuh. Ini kan panjangnya 4 meter kan tadi kan. 4. Jadi kayak ini dia bakal nahan ke atas sebesar 12 dikali 4 per 2, ini juga sama 12 kali 4 per 2, dia bakal dapatnya kan 24 sama 24 kan gitu, dia bagi rata gitulah. Terus akibat momen ini, momen yang BC, dia di titik B seakan-akan dia bakal narik ke atas, titik B nya dia angkat ke atas akibat momen 22,55 ini. Makanya titik B dia harus imbangin ke bawah sebesar 22,55 per 4. Terus di BC, momen BC dia bakal, kalau di sini dia seakan-akan dia bakal nekan titik C ini. Makanya titik C ini dia harus imbangin gaya ke atas sebesar 22,55 per 4 per panjang benangnya gitu. Oke. Lanjut ke momen yang 20 ini, dia di titik C seakan-akan dia bakal nekan ke bawah gini kan. Nekan gini. Makanya dia VC ini dia harus ngasih gaya sebesar 20 per 4 buat diimbangin ini, yang ini. Dan tapi di titik B akibat momen MCB dia seakan-akan titik B dia bakal ketarik ke atas gini kan. Makanya dia harus nyimbangin ke bawah biar titik B ini kayak seimbang gitu loh kasarannya. Sebesar 20 per panjang benangnya per 4. Sekarang tinggal simpulin aja atau tulis aja kayak 24 minus ini ke bawah, minus ini juga ke bawah juga, terus dapatlah sekian. Terus VC kalian tinggal kayak udah ini ke atas, ini juga ke atas, makanya plus dapat sekian. Oke, karena ini kan masih VBA dan VBC, kalian perlu cari VB total kan. Tinggal jumlahin aja di sini. Gue rekap kasih peletakannya. VA dapatnya 24, sekian. Ini VA. Terus VB tadi yang VBA dia main 14, sekian. VBC dia 13, sekian. Kalian jumlahin aja, ini tambahin ini dapatnya 1,34, arahnya dia ke bawah. Terus VC kalian ya udah tadi VC kan udah dapatkan ini kan. Ya udah kayak tinggal tulis ulang aja. MA ya udah tinggal MA tadi 56,27 ini. Terus HA-nya sama dengan HB sama dengan HC, dia sama dengan 0 karena nggak ada kayak horizontal yang bekerja kan. Terus kalian bisa cek nih buat sigma V-nya. Di sini gue cek, ini kan VA arahnya ke atas makanya dia positif. Ini VB, dia negatif karena dia arahnya ke bawah. Terus ini VC, dia positif karena dia arahnya ke atas. Terus ini min 10 sama min 12 kali 4. Min 10 kan ini ke bawah min 10. Ini 12 kali 4. Beban terbagi rata dikali panjang benangnya gitu. Oke, kalian kalau kalian jumlahin ini bla 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 dia bakal sama dengan 0. Makanya sigma V-nya udah beres itulah.
udah seimbang antara reaksi perutakan dan gaya yang bekerja. Terus kalian sekarang tinggal gambar diagram gaya dalam. Biar rapi. Sini gue tulis dulu buat perjanjian tanda gaya dalam kayak biasa aja gitu. Ini udah ada sih, sorry, nggak kelihatan. Oke. Di sini kalian dibina buat nyari lintang dan momennya. Nah, buat lintang gampang aja. Kayak kalian ini kan kalian tulis ulang aja nih reaksi perakaran di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, sama gaya-gaya semua yang bekerja di strukturnya gitu. Pertama, gue bakal tinjau ke sini. Gue bakal tinjau lintang dulu. Di sini gue bakal tinjau ke kiri. Ada apa sih di sini lintang? Ada 24,7025. Arahnya gimana? Arahnya ke atas. Tinjau kiri arahnya ke atas positif. Makanya dia bakal ada positif 24,7025 inilah. Dia positif. Terus jalan ke sini, jalan ke sini, di sini gue tinjau lagi. Ada apa? Ada ini sama ada ini. Ini ada 24 terus ketemu beban 10, arahnya ke bawah. Dia kan kurang kan, kayak dia bakal ngurangin 24 ini sebesar 10, makanya dia turun nih. 24 dia turun jadi 14. 24 dikurang 10 kan 14 kan. Yang komanya ikutin aja. Dia bakal turun. Terus jalan lagi nih ke sini. Bla 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 bla. Di sini gue ngelihat ada dia turun lagi ke bawah sebesar 1,34 ini. Dia turun lagi 14 dikurangi 1,34 ini, 14 something dikurangi ini, dia bakal jadi 13,36 ini. Kalian tinggal pakai kalkulator aja, dihitung. Sini dia bakal kurang lebih di sini. Terus jalan bla 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 bla, jalan sini terus dia terbagi rata sebesar 12, panjangnya 4, kayak jalan bla 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 bla, dia bakal turun gini kan, beban terbagi rata. Jalan bla 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 sampai 34,6375. Atau kalian sebenarnya bisa langsung tinjau di sini, langsung tinjau kanan. Tinjau kanan dia ada ke atas, makanya dia negatif kan. Yang tinjau kanan kan yang ini positif, yang positif kan yang ke bawah. Tinjau kanan dia ada yang ke atas, makanya dia negatif. Langsung aja, terus kalian bisa langsung tarik nih. Nah, saya tinggal ke plus minus, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus, dan ini minus. Itu mungkin buat lintang gitu. Lanjut buat momen. Di momen di sini awalnya gue mulai dari titik yang tadi deh. Di sini gue tinjau kiri ada 56,27. Tinjau kiri dia arahnya kan momen MAB ini dia counter kan. Sedangkan kalau tinjau kiri yang positif itu clockwise. Makanya di sini gue gambar momen negatif sebesar 56,27. Momen negatif. Terus jalan lagi sini bla 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 bla. Di sini gue ketemu lagi nih momen MBA. Di sini gue tinjau kanan biar kelihatan kan momen MBA-nya. Gue lihat kanan, dia arahnya counter clockwise. Kalau lihat kanan kan yang counter clockwise positif, makanya gue tarik nih garis ke sini. Ini 22,54 atau 55 lah, sama aja gitu. Sekian. Terus tinggal tarik nih, hubungin dua garis ini. Nah, yang ini dia bakal momen positif kan. Oke. Terus gue tinjau lagi nih ke sini buat lihat momen MBC. Gue tinjau sini, dia ada momen kayak gini. Gue tinjau kiri, dia ada momen arahnya clockwise. Dan kalau gue tinjau kiri yang positif clockwise, makanya dia di titik MBC dia bakal positif juga kan sebesar 22,55. Dia bakal mulai titik yang sama di sini. Positif juga. Nah, akibat ini beban terbagi rata, pasti kayak momennya nggak mungkin garis lurus kayak gini doang kan, pasti dia kayak parabolik gitu. Itu logik ya, jangan sampai kalian gambar momen beban terbagi rata tapi kayak lurus aja gitu, itu nggak boleh atau salah gitu. Terus buat di titik C, gue tinjau ke sini, gue tinjau kanan, ada momen sebesar 20, dia arahnya clockwise. Sedangkan yang positif kalau tinjau kanan tuh kan counter clockwise. Makanya dia negatif tuh, ke atas lagi kan negatif sebesar kayak gini. Udah sebesar 20. Kalian kayak tinggal hubungin aja garis ini ke garis ini dengan kayak garis parabola atau yang melengkung gini lah, kayak parabolik aja gitu. Nggak mungkin lurus, jadi jangan sampai lurus gini karena dia beban terbagi rata, makanya dia harus kayak gini ya.
Oke, jadi di sini dia bakal ada momen negatif, di sini positif, positif, dan di sini juga negatif. Oke, mungkin buat gaya dalamnya sekian, atau pembahasan yang mengenai balok kurang lebih cukup. Terima kasih.